sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Megawati dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai kesehatan mental yang bertema faktor yang mempengaruhi kesehatan mental bagi Gen Z. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Saat ini, kesehatan mental menjadi hal yang sangat menarik perhatian, terutama perhatian media sosial. Kenapa akhir-akhir ini kesehatan mental sering dibahas? Terutama bagi Gen Z yang sering dibahas oleh orang-orang di media sosial. Banyak isu-isu yang sering beredar mengenai kesehatan mental, terutama yang pasti kalian tahu di kalangan Gen Z sendiri. Apakah itu kesehatan mental? Seberapa pentingkah kesehatan mental? Dan kenapa kesehatan mental sering dibahas? Mari kita bahas tuntas. Dilihat dari media sosial dan televisi, kasus bunuh diri pada Gen Z dan generasi-generasi sekarang semakin meningkat. Itu disebabkan karena faktor tingginya tingkat depresi dan tekanan kerja. Kasus ini terjadi karena kesehatan mental yang kurang, kejiwaan yang tidak stabil, dan tidak tahan terhadap tekanan. Membuat kita gelap mata untuk melakukan hal tersebut. Dilansir dari laman Kemenkes Kesehatan, mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan damai, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati hidup sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai apa itu kesehatan mental. Bagaimana menjaga kesehatan mental yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu mempelajari apa itu kesehatan mental dan bagaimana menyadari gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh kesehatan mental. Fenomena ini semakin banyak kita temui pada generasi muda, terutama di kalangan generasi Gen Z. Banyak dari mereka yang merasa terbebani oleh tuntutan masyarakat yang mengharuskan tampil sempurna di media sosial ataupun lingkungan sekitar. Karena hal itu, mereka merasa tertekan oleh ekspektasi yang begitu tinggi, baik di lingkungan keluarga maupun teman sebayanya, yang menuntut mereka untuk tampil sempurna. Mereka yang mengalami tekanan seringkali merasa kesulitan
untuk meminta bantuan kepada orang lain atau teman-teman terdekatnya. Bahkan mereka sangat malu untuk mengakui hal tersebut. Mereka sangat malu mengakui bahwa mereka sedang berjuang untuk melawan kesulitan itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk peka terhadap teman-teman di sekitar kita. Penting juga bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Tidak ada yang salah dalam membicarakan perasaan kita. Tidak ada yang salah dalam meminta bantuan kepada orang lain. Tidak salah jika kita mencoba meminta pertolongan saat kita sedang kewalahan. Menjaga kesehatan mental adalah tanggung jawab kita untuk bersama-sama bangkit dan melawan kejahatan dan masalah kesehatan mental itu sendiri. Menjaga kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Marilah kita sebagai orang tua mendidik anggota keluarga kita. Kita sebagai teman mendidik teman-teman kita dan diri kita sendiri agar dapat terbebas dari kesehatan mental atau penyakit mental. Berilah teman kalian dukungan, ruang untuk berbagi, serta pemahaman bahwa mencari bantuan itu merupakan tindakan yang bijak dan berani, bukan merupakan tindakan yang memalukan. Kita juga dituntut untuk peka terhadap teman-teman di lingkungan sekitar kita. Kita juga dituntut untuk saling mengerti agar kita bisa tahu dan melihat situasi kesehatan mental teman-teman dan keluarga kita. Bagi Gen Z, fenomena kesehatan mental semakin menjadi sorotan, terutama dengan meningkatnya kesadaran dan keterbukaan tentang isu-isu tersebut. Karena banyaknya isu yang beredar, maka generasi Z semakin melek akan isu-isu itu dan semakin peka terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan pertemanannya. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya diskusi di media sosial, terutama di kolom komentar, di platform media seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Di mana banyaknya dari kita Gen Z yang berani mengungkapkan keluh kesal, pernyataan-pernyataan mengenai kesehatan mental yang telah mereka alami. Mereka cenderung mengungkapkan perasaan sedih, kecemasan, maupun perasaan kebahagiaan mereka di media sosial. Ini adalah hal yang sangat berdampak positif pada kesehatan mental. Tetapi kita juga perlu waspada agar tidak terpengaruh oleh standar-standar yang ditetapkan oleh media sosial, terutama platform TikTok yang sangat berpengaruh pada era-era sekarang ini. Yang mana hal itu bisa menambah beban mental pada kesehatan mental kita. Di sini, saya ingin mengajak kalian untuk berkontribusi
pada kesehatan mental. Saya ingin mengajak kalian untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah hal yang perlu kita rawat dengan kesadaran, sama seperti kita merawat kesehatan fisik. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti menjaga pola tidur, menjaga kesehatan, menjaga makan, aktif dan produktif, terbuka terhadap keluarga dan teman-teman di sekitar, bisa mengontrol emosi, dan hal lain-lain yang kita anggap positif. Selain itu, mari kita hindari perbandingan sosial media yang tidak sehat, terutama di media sosial, dan fokus pada hal-hal yang berpengaruh positif terhadap diri kita sendiri, agar kedepannya kita bisa sadar dan merasakan hal-hal apa saja yang beda dari diri kita sendiri. Akhir kata, semoga pidato ini kita dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan pentingnya berpikir positif pada kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi generasi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua.